Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Saya boleh izin share screen ya? Silakan Mbak, Oke. Ya, sudah kelihatan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, juga teman-teman dan eh, seluruh anggota PAEI. Malam ini ya senang sekali saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sedikit keresahan mungkin ya yang timbul berdasarkan skripsi yang pernah saya tulis semasa S1 di tahun 2019. Mungkin untuk dari judulnya, perlukah prasasti dibaca kembali, studi kasus prasasti Harinjing. Sebelumnya untuk sedikit pengantar, pada awalnya saya tidak berniat ya untuk menulis skripsi yang melakukan pembacaan prasasti secara utuh. Dulu inginnya ya skripsi epigrafi dengan mengambil tema-tema tertentu seperti teman-teman yang lain. Namun pada waktu itu saya tidak sengaja menghadiri seminar yang disampaikan oleh Prof. Agus Aris Munandar yang mengatakan bahwa prasasti dengan bahasa dan aksara Jawa tertua adalah prasasti Harinjing. Dari situ sebenarnya saya agak tidak percaya karena selama ini di bayangan saya prasasti yang tertua itu ya mungkin Kalasan, Dinoyo dan sebagainya. Tetapi setelah saya baca kembali, oh ya itu prasasti-prasasti tersebut memang tua tetapi bahasanya tidak menggunakan bahasa Jawa kuno atau aksaranya itu Sanskerta dan sebaliknya. Dan ternyata memang benar dalam tanda kutip bahwa prasasti Harinjing ini adalah prasasti yang angka tahunnya cukup tua walaupun ada banyak perdebatan dan juga menggunakan bahasa dan aksara Jawa kuno seperti itu. Nah, untuk prasastinya sendiri itu disimpan di Museum Nasional Indonesia di Jakarta dengan nomor inventarisasi D173. Totalnya ada 61 baris yang membacanya itu dimulai dari sisi depan, kemudian ke kanan, terus lanjut ke belakang, lalu ke kiri itu habis seperti itu. Sebelum mengerjakan ini, membaca kembali prasasti ini, saya juga waktu itu kalau nggak salah menghubungi Bu Nini via email untuk menanyakan apakah prasasti ini sudah pernah dibaca ulang atau belum, namun ternyata belum. Akhirnya saya memberanikan diri untuk membaca kembali. Sebenarnya kenapa saya pikir penting untuk membaca kembali itu karena ya itu tadi saya kurang percaya dengan hasil pembacaan yang pernah ada. Padahal kalau kita lihat sebenarnya laporan tentang prasasti ini sudah dimulai dari tahun 1907, itu yang baru menceritakan ditemukannya di mana, kemudian disimpannya bagaimana. Selanjutnya, prasasti ini sendiri ditemukannya itu di Kediri, kalau menurut catatan waktu itu di daerah Pare, tepatnya di kebun kopi Sukabumi. Jadi pada awalnya prasasti ini disebut dengan prasasti Sukabumi seperti itu. Kemudian selama dalam proses untuk menyusun skripsi pembacaan prasasti Harinjing ini, saya juga mencoba untuk menelusuri tentunya ya sumber-sumber yang sudah lama, mulai dari ROC, OV, juga JBG, seperti itu. Namun dalam perjalanannya hanya beberapa sumber saja yang saya bisa cross-check bahwa itu benar kalau prasasti Harinjing ini disebut gitu. Itu hanya saya temukan di OV 1915, OV 1916,
lalu OP 1924 dan 1925. Kemudian kalau yang lain itu, kalau untuk di ROC itu saya tidak nemu bukunya, sementara di yang OP 1923 ini, pas di bagian halaman yang seharusnya menunjukkan prasasti Harinjing itu, halamannya hilang. Dan itu saya udah awalnya hanya OP 1923 ini awalnya hanya melihat yang digital. Kemudian ketika saya magang di Museum Nasional dan berkesempatan untuk mengunjungi perpustakaan dan melihat langsung bukunya itu OP 1923, ternyata memang tidak ada halaman yang tentang prasasti Harinjing itu terlengkap seperti itu. Jadi ya ini juga menjadi pertanyaan sendiri bagi saya, kenapa sumber-sumber ini sebenarnya selalu dirujuk dalam berbagai tulisan-tulisan gitu. Tapi setelah saya cari lebih lanjut ke sumber primernya, itu ternyata tidak ada, tapi masih dirujuk seperti itu, masih dicantumkan lagi bahwa di OP 1923 itu ada. Mungkin memang versi cetak yang saya terima kurang lengkap barangkali atau bagaimana, tapi dari versi digital maupun cetak itu saya halamannya itu hilang ya tentang prasasti Harinjing seperti itu. Kemudian untuk alih aksara dan terjemahan sendiri pertama kali dikerjakan oleh Van Zijn Kallenfels di tahun 1934 di dalamnya buku yang berjudul The Inscriptie van Sukabumi. Di sini Kallenfels sudah menyinggung sejarahnya, kemudian tempat menemukan prasastinya, dan ada juga interpretasi-interpretasi yang beliau berikan, termasuk juga alih aksara dan terjemahan dalam bahasa Belanda. Selanjutnya, setelah Kallenfels, di tahun 1985 itu dibaca kembali oleh Karto Atmojo, dan transkripsinya lengkap itu, alih aksara dan terjemahannya lengkap ada di buku Hari Jadi Kediri. Dan juga prasasti ini sudah ditetapkan ya melalui peraturan daerah itu sebagai dasar penetapan tanggal berdirinya kota Kediri, seperti itu. Kemudian yang paling baru yang saya tahu sampai saya mengerjakan skripsi itu ada di buku Anugerah Sri Maharaja oleh Pak Edi Wuryantoro tahun 2018, seperti itu. Nah, dalam mengerjakan ini, saya melakukan perbandingan antara alih aksara yang telah dikerjakan oleh Kallenfels dan Karto Atmojo untuk melihat sejauh apa perbedaan di antara keduanya dalam membaca prasasti ini. Dan yang saya dapat adalah perbedaannya sebenarnya hanya pada penggunaan huruf di saat melatinkan aksara Jawanya. Kemudian ada juga beberapa perbedaan pembacaan seperti pada kata-kata tertentu seperti itu. Kemudian ada juga yang sangat berbeda. Nah, untuk hasil pembacaan yang saya lakukan, ternyata saat langsung melihat prasastinya di Museum Nasional, cenderung lebih sulit terbaca. Hasil pembacaan saya menunjukkan ya banyak sekali bagian yang kosong ya karena memang kondisinya sudah aus, dan sedihnya lagi saya bisa membaca lebih jelas itu dari foto yang tampil di slide saya ini ada di bukunya Pak Edi Wuryantoro. Itu malah justru jauh lebih jelas daripada pada kondisi prasastinya saat ini, seperti itu. Tapi bagaimanapun ya tetap saya cari
apakah yang berbeda dan yang membuat saya yang bagi saya mengganjal itu saya coba baca lagi dan saya temukan seperti itu. Seperti misalnya kata dari dan wulangi, di mana kalau pada pembacaan sebelumnya itu ada yang membacanya sebagai bari, bari, dan culangi. Tetapi saya yakin huruf yang tertulis di prasasti itu adalah huruf da dan huruf ba, seperti itu. Selanjutnya, ya ini yang huruf ca dan huruf wa. Kemudian ada hal lain yang saya temukan juga, saya sebenarnya tidak begitu yakin apakah ini signifikan atau tidak, tetapi di dalam alih aksara yang dilakukan baik dari Kallenfels, Kartoatmojo, ataupun Pak Edi Wuryantoro itu pada prasasti Harinjing yang B baris ke-17 dan 22 itu selalu sama, yaitu menunjukkan hasil pembacaan angka 4 dan angka 2. Padahal ketika saya baca itu kebalik. Jadi yang di baris ke-17 ini harusnya angkanya itu adalah Mas 2, sementara yang di baris ke-22 ini Su 4, seperti itu. Nah, di sini saya tidak tahu kenapa, mungkin saya yang salah baca atau mungkin yang sebelumnya yang salah baca, tetapi saya cukup yakin kalau angka yang tertulis itu tidak seperti yang sebelumnya. Seperti itu, mungkin saya tidak tampilkan di sini, agak biasa saya tampilkan. Oke. Selanjutnya, dari pembacaan kembali ini, saya mencoba untuk membuat tabel huruf dan membandingkan antara dari prasasti Hanjing A, B, dan C yang masing-masing itu kan angka tahunnya berbeda. Dari saya buat tabel huruf, kemudian angka, dan pasangan, dan juga sandangannya. Gitu. Nah, kemudian sebenarnya hal yang saya dapat dari pembacaan kembali ini adalah saya menjadi mempertanyakan kembali deskripsi paleografi aksara Jawa kuno yang disusun oleh Kasparis di tahun 1975. Karena kalau kita mengikuti pembagian ini, prasasti Harinjing itu punya lebih dari satu pembagian, yaitu yang prasasti Harinjing A itu masuk di Kawi fase arkaik awal, sementara yang B dan C itu di Kawi akhir, seperti itu. Dan menurut saya hal ini menjadi membingungkan. Pada waktu itu saya agak bingung untuk menginterpretasi ini karena sudah terlalu terpaku dengan ciri-ciri aksara Kawi yang sudah dibuat oleh Kasparis ini. Jadi berpikir bahwa sebenarnya kita tidak perlu terlalu terpaku dengan apa yang sudah dikerjakan ahli terdahulu. Kita juga bisa menyampaikan apa yang menjadi pendapat kita sendiri, seperti itu. Kemudian dari situ, karena saya pada waktu itu terlalu terpaku dengan deskripsi ini, maka saya hanya dapat menginterpretasikan bahwa prasasti ini tuh ditulis berurutan sesuai dengan tahunnya, seperti itu. Dan walaupun sebenarnya itu masih memerlukan pembahasan yang lebih lanjut, seperti itu. Nah, kalau ini untuk sedikit isi dari prasasti Harinjing ini, itu adalah tentang seseorang bernama Bagawanta Dari yang menyaksikan penetapan Sima berupa mula dawan di Kali Harinjing. Itu untuk yang
Prasasti Harinjing A berangka tahun 706 Saka. Walaupun di sini ada pendapatnya dari Dame yang menyampaikan kalau tahunnya itu seharusnya 709, tapi saya ya saya berpatokan pada apa yang tertulis dalam prasasti yaitu tahun 706 Saka. Kemudian di tahun 843 itu ada nama raja yang dicantumkan yaitu Raja Tulodong, di mana beliau menetapkan untuk keturunan dari Bagawanta dari yang membuat Kali Harinjing supaya tanah tersebut tidak diganggu gugat. Lantas di Prasasti Harinjing C yang tahunnya itu 849 Saka, keturunan Bagawanta dari meminta untuk dibuatkan prasasti di atas batu, seperti itu. Sebenarnya dari peristiwa-peristiwa ini kalau kita mau telaah lebih jauh, apalagi di masa sekarang, mungkin bisa kita kaitkan lagi dengan keadaan politik atau berbagai kejadian yang relate dengan kehidupan masa kini. Namun karena pembacaan prasasti ini terhenti, maka interpretasinya juga berhenti pada pendapat-pendapat sebelumnya saja. Seperti itu. Nah, yang juga saya ingin tekankan, apalagi bagi kita yang berada di Perkumpulan Ahli Epigrafi Indonesia, bahwa pembacaan kembali prasasti lama yang sudah diterbitkan itu patut dilakukan, terutama oleh ahli-ahli yang berasal dari Indonesia sendiri. Karena sejauh ini yang saya tahu untuk prasasti Harinjing yang sudah banyak memberikan interpretasi itu adalah ahli-ahli dari luar seperti Jan Wisman Christie, kemudian ya Dame yang sudah melakukan interpretasi perhitungan yang sangat mendalam, dan juga masih kurang sekali pembacaan ini dilakukan oleh orang kita sendiri seperti itu. Dan juga selama ini pembacaan kembali mungkin kebanyakan itu hanya sebatas mengalih aksara dan mengalih bahasa, tetapi di mungkin untuk di arkeologi klasik atau di pembagakan Jawa kuno itu sebenarnya masih banyak sekali yang bisa dibahas selain tokoh-tokoh yang terkenal, misalkan di masa Airlangga atau di masa Majapahit. Di Mataram kuno sendiri yang waktunya cenderung lebih tua itu seharusnya kita bisa menggali lebih banyak lagi. Nah, kemudian pembacaan ini sebaiknya juga diikuti dengan upaya digitalisasi. Terus terang, saya itu merasa sedih melihat kondisi prasasti-prasasti yang ada, ya karena kurang bagaimana ya, dalam menyimpan itu kurang baik gitu. Berbeda seperti pada naskah yang akhir-akhir ini sudah ya mulai banyak sekali yang didigitalisasi seperti itu. Kalau untuk prasasti, mungkin anggapannya apalagi ini prasasti batu, dianggap bahwa prasasti yang diukir pada batu itu tidak akan hilang, tapi yang saya lihat di lapangan ternyata ya akan hilang juga walaupun itu dipahat di batu seperti itu. Jadi sebaiknya saat membaca itu juga kita melakukan upaya-upaya digitalisasi. Gitu. Nah, mungkin itu saja sedikit kegelisahan yang saya sampaikan di forum ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Di sini saya memohon masukan serta pendapat dari Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana seharusnya kita berbuat atas prasasti-prasasti yang sudah pernah dibaca ini. Semoga dapat memberikan inspirasi. Begitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.